Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Ega Dwi Permatasari, NPM A1M020028 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dari dosen pengampuh Dr. Muhammad Kristiawan MPD pada materi bab 1 mengenal filsafat dan filsafat pendidikan. Jadi, apa sih filsafat itu dan bagaimana definisinya? Tegasnya, filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari atau memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Beberapa definisi karena luasnya lingkungan pembahasan ilmu filsafat, maka tidak mustahil kalau banyak di antara para filsuf memberikan definisinya secara berbeda-beda. Objek material filsafat yang diteliti adalah segala sesuatu, sedangkan subjek materialnya yaitu mencari hakikat. Maka dari itu, berfilsafat berarti mempertanyakan dasar dan asal-usul dari segala-galanya untuk mencari orientasi dasar bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, apa itu filsafat pendidikan? Jadi, filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenal masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau yang dianut oleh perorangan dalam hal lain seperti dosen atau guru akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan analisa filsafat terhadap lapangan pendidikan. John Dewey mengatakan bahwa filsafat adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Pemikiran sesuai cabang-cabang filsafat turut mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Apa sih yang menjadi persoalan filsafat? Jadi, ada beberapa persoalan yang menyangkut keheranan atau kekaguman terhadap suatu hal. Belum tentu semuanya termasuk persoalan filsafat. Yang termasuk persoalan filsafat memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, bersifat sangat umum. Persoalan filsafat bersifat sangat umum artinya persoalan kefilsafatan tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. Dengan kata lain, sebagian besar masalah kefilsafatan berkaitan dengan ide-ide besar. Misalnya, filsafat tidak menanyakan berapa harta yang Anda sedekahkan dalam 1 bulan, akan tetapi filsafat menanyakan apa keadilan itu. Filsafat tidak menanyakan berapa jauh dari Padang ke pesisir selatan, akan tetapi filsafat menanyakan apa jarak itu. Selanjutnya yang kedua, tidak menyangkut fakta. Persoalan filsafat tidak menyangkut fakta. Artinya, persoalan filsafat bersifat spekulatif. Persoalan-persoalan yang dihadapi melampaui batas-batas pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang menyangkut fakta. Misalnya, seorang ilmuwan yang memikirkan peristiwa alam yang berupa hujan. Yang ketiga, bersangkutan dengan nilai-nilai atau value. Persoalan filsafat bersangkutan dengan nilai-nilai. Artinya, persoalan-persoalan kefilsafatan bertalian dengan penilaian, baik nilai moral, estetis, agama, dan sosial. Nilai dalam pengertian ini adalah suatu nilai abstrak pada suatu hal. Nilai-nilai dapat dimengerti dan dihayati. Berdasarkan penjabaran di atas, nilai merupakan suatu kualitas abstrak yang dapat memberikan nilai senang, puas, atau bahagia bagi orang yang mengalami dan menghayatinya.
Yang keempat, bersifat kritis. Persoalan filsafat bersifat kritis merupakan analisis secara kritis terhadap konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya diterima dengan begitu saja oleh suatu ilmu tanpa pemeriksaan secara kritis. Salah satu tugas ahli filsafat adalah memeriksa dan menilai asumsi-asumsi tersebut, mengungkapkan artinya, menentukan batas-batas penerapannya. Yang kelima, bersifat sinoptik, yang artinya mencakup struktur kenyataan secara keseluruhan. Filsafat merupakan ilmu yang membuat susunan kenyataan sebagai keseluruhan. Dan yang terakhir, yang keenam, bersifat implikatif, yaitu artinya persoalan filsafat yang membutuhkan jawaban, dan dari jawaban itu akan munculkan persoalan baru yang saling berhubungan. Jawaban yang dikemukakan mengandung akibat-akibat lebih jauh yang menyentuh kepentingan-kepentingan manusia. Alasan-alasan tersebut di ataslah yang mendorong para filsuf untuk berfilsafat. Selanjutnya, bagaimana sih berpikir kefilsafatan? Jadi, berpikir secara kefilsafatan sudah pasti berpikir secara menyeluruh dan sistematis, karena berpikir adalah kegiatan menghubungkan pengetahuan atau mengelola informasi yang diterima. Jika berbicara mengenai berpikir, banyak sekali di antara kita yang sering mengatakan, bahkan kadangkala orang-orang pergi menyendiri hanya untuk berpikir agar tak ada seorang pun yang mengganggu mereka. Tapi, apakah sebenarnya berpikir? Pikiran itu berfungsi ketika akan dibuka. Maksudnya, ketika ada sesuatu yang dihadapi ingin Anda penyelesaian, berpikir merupakan sesuatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi tiap orang adalah tidak sama. Benar bagi kita belum tentu bagi orang lain. Benar bagi orang lain belum tentu benar bagi kita. Oleh sebab itu, proses kegiatan berpikir untuk dapat menghasilkan pengetahuan yang benar pun berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa tiap jalan pikiran mempunyai apa yang disebut sebagai kriteria kebenaran, dan kriteria kebenaran itu merupakan landasan bagi proses penemuan kebenaran tersebut. Dan yang terakhir, ada apa saja sih yang menjadi cabang filsafat? Yang pertama, ada metafisika. Istilah metafisika berasal dari bahasa Yunani metalapisika, yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. Aristoteles menggunakan istilah protofilosofia atau filsafat pertama. Filsafat pertama ini memuat uraian tentang sesuatu yang ada di belakang gejala-gejala fisik seperti bergerak, berubah, hidup, mati. Metafisika dapat didefinisikan sebagai studi atau pemikiran tentang sifat yang terdalam atau ultimate nature dari kenyataan atau keberadaan. Yang kedua, ada epistemologi. Epistemologi mempersoalkan kebenaran pengetahuan. Kebenaran pengetahuan disebut memenuhi syarat-syarat epistemologi karena tepat susunannya atau logis. Meskipun logika dan epistemologi merupakan dua hal yang berbeda, keduanya memiliki kaitan yang sangat kuat. Logika menjadi persyaratan yang mendasari epistemologi. Epistemologi membicarakan secara rinci dasar, batas, dan objek pengetahuan. Oleh sebab itu, epistemologi oleh sebagian orang disebut juga filsafat ilmu. Epistemologi mempersoalkan kebenaran pengetahuan, sedangkan filsafat ilmu atau philosophy of science secara khusus memperoleh ilmu atau keilmuan pengetahuan. Selanjutnya, yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang memperoleh penilaian atau yang berhubungan dengan nilai guna.
Gagasan mengenai aksiologi diperoleh oleh Loste, kemudian Bertano, Husserl, Seller, dan Nicole Hedman. Menurut Seller, ada dua bidang yang paling populer terkait penilaian, yaitu tingkah laku dan keadaan atau tampilan fisik. Sehingga aksiologi dibagi dalam dua jenis, yaitu etika dan estetika. Etika adalah bagian filsafat yang mempersoalkan penilaian atas perbuatan manusia dari sudut baik dan buruk. Mudah bagi seseorang dalam menilai arti baik, tetapi mengapa sebaliknya disebut buruk bukan tidak baik? Estetika merupakan bagian filsafat yang mempersoalkan penilaian atas sesuatu dari sudut indah dan tidak indah atau jelek. Secara umum, estetika disebut sebagai kajian filsafat mengenai apa yang membuat rasa senang, puas yang dinikmati seseorang ketika mengamati suatu benda estetik. Surjono 2005 halaman 107. Aksiologi selain membahas etika dan estetika juga meliputi hakikat penilaian, kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kesucian. Apapun pendapat para ahli, kita tidak harus mengikutinya. Yang terpenting adalah pengakuan atas alasannya. Baiklah, demikian video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.